Halo guys, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial untuk mengakses sumber-sumber sejarah dengan menggunakan sebuah website atau situs. Nah, website yang akan saya gunakan yaitu bernama Delper. Di Delper ini, saya akan mencoba mencari beberapa sumber yang berkaitan dengan fokus penelitian seminar proposal saya tentang Badak Jawa. Nah, pertama-tama kita uh, buka terlebih dahulu search engine untuk membuka Delper ini. Nah, saya menggunakan Google Chrome untuk mengakses Delper. Oke, pertama-tama kita ketikkan terlebih dahulu Delper di kolom pencarian. Uh, ini tampilannya. Kita pilih bagian paling atas, yang ini www.delper.nl. Oke. Dan ini bagian berandanya. Tampilan awalnya Delper itu seperti ini. Oke, jadi sedikit informasi mengenai website Delper ini. Nah, jadi di sini kalian bisa mencari jutaan teks, sejarah, kata demi kata, terus secara gratis. Koleksi-koleksi ini tuh berasal dari Perpustakaan Nasional KB dan hampir dari 200 lembaga penelitian lainnya. Nah, di sini tuh kalian bisa mencari koran, buku, maupun majalah bersejarah Belanda. Nah, untuk koleksinya sendiri itu ada lebih dari 2 juta surat kabar dari tahun 1618 hingga 1995. Nah, di sini tuh terdapat juga 500 lebih majalah, 500.000 lebih, dan 200.000 lebih buku bersejarah dari berbagai tulisan. Untuk ke bawahnya seperti ini. Misalnya jika kalian ingin mencari koran per tahun, kalian bisa mencari di bagian ini. Karena saya lebih berfokus kepada penelitian tentang badak, jadi saya akan mencari lebih spesifik. Oh iya, karena website ini tuh website berbahasa Belanda, dan mungkin untuk orang-orang Indonesia ini agak menyulitkan. Kita dapat menggunakan penerjemah. Jadi kalian tekan tombol, ya klik tombol Google Translate ini, dan kalian bisa menerjemahkan ke bahasa yang kalian inginkan. Nah, di sini saya akan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, tampilannya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, di sini kalian bisa di kolom ini bisa mencari apa yang kalian inginkan. Jadi kita bisa mencari semuanya ataupun khusus ke dalam-dalam hal tertentu, misalnya untuk cari majalah saja, koran ataupun buku-buku. Oke, karena fokus penelitian saya itu tentang badak Jawa, jadi terdapat beberapa kata kunci yang akan saya masukkan ke dalam kolom pencarian ini. Yang pertama, saya akan mencoba mengetikkan dari nama Latin badak Jawa itu sendiri, yaitu Rhinoceros sondaicus. Coba cari. Oke, masih memuat. Nah, ini hasil yang ditemukan untuk Rhinoceros sondaicus atau badak Jawa. Koleksi buku dasar, buku koleksi Google, artikel koran, surat kabar eksternal, majalah. Untuk buletin radio itu tidak ada. Saya akan mencoba mencari di koleksi buku dasar terlebih dahulu. Nah, di sini ditemukan 97 buku yang berkaitan dengan badak Jawa.
Oke, saya akan mencoba melihat buku yang berjudul Rhinoceros Sondaicus. Buku ini sendiri tuh diterbitkan tahun 1941 oleh Sodi IJF. Oke. Ini judulnya Badak Jawa, Histori dan Biologis. Untuk memperbesar teks atau dokumen ini, kita bisa menggunakan tanda tambah ini untuk memperbesar. Jadi ini dokumennya. Buku ini atau dokumen ini tuh berjumlah 147 halaman. Jika ingin melihat ke halaman selanjutnya, kita bisa klik bagian ini. Nah, dari halaman kedua ini kita mendapatkan 2 buah foto badak Jawa sebenarnya diambil pada 31 Januari 1934 di Sindangkerta. Dan yang di bawah ini badak Jawa juga. Iya, untuk mengunduh buku ini atau dokumen ini, kita bisa menggunakan mengklik yang opsi pengunduhan. Jadi di sini ada 3 bentuk. Yang pertama ada JPG atau gambar. Jadi di sini tuh cuman hanya bisa mengakses atau mengunduh dari halaman yang kalian buka. Misalnya mengenai yang halaman ini, kita coba unduh. Oke. Sudah terunduh. Hasilnya itu hanya berupa gambar yang kalian lihat ini. Nah, untuk mengunduh secara keseluruhan dokumen ini, kita klik atau unduh sebagai PDF. Nah, di sini kita bisa melihat semua halaman dari dokumen ini sendiri. Ini untuk daftar isinya sendiri. Karena di bagian dokumen itu tidak bisa diterjemahkan seperti yang ada di lamannya, maka kita harus menggunakan search engine yang lain, misalnya Google Lensa, untuk mengetahui apa yang ada atau menceritakan tentang apa buku ini. Saya akan menggunakan Google Lensa. Oke. Jadi yang di bagian pertama ini, yang bab 1 itu mengenai deskripsi. Di sini tuh ada penampilan, perbedaan ukuran ras darat dan pulau, tubuh, keterampilan fisik, suara, indera, serta nama asli. Dan untuk yang kedua ini, yang bab kedua itu sejarah dan penampilan. Itu mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua Nugini, daratan atau semenanjung Malaya, sama ini Burma. Dan untuk bab ketiga itu jalannya hidup. Jadi di sini ada biotop itu dan kecenderungan migrasi dari badak Jawa itu sendiri. Terus di sini ada orientasi atau hubungan badak itu dengan spesies yang lain. Ini yang C reproduksi,
makanannya, kebutuhannya, dan bagaimana cara dia bertahan hidup atau si badak itu bertahan hidup gitu. Menurut saya buku ini dapat digunakan sebagai sumber untuk penelitian saya karena di dalam sini mendeskripsikan bagaimana badak itu kayak ciri-ciri badak secara umum, badak Jawa ataupun badak-badak yang ada atau migrasi badak dari tempat-tempat lainnya. Selain itu, di sini juga ada bagaimana badak itu menjalani kehidupan. Nah, karena buku ini tuh diterbitkan 1941 dan fokus penelitian saya itu 1921 hingga 1992, maka eh, buku ini bakalan atau akan menjadi sebagai sumber primer untuk penelitian saya. Oke, saya akan mencoba mengakses buku yang lainnya. Oke, saya akan mencoba mengakses yang ini. Penjelasan tentang peraturan dan peraturan perlindungan hewan tahun 1932. Buku ini hanya terdiri dari 6 halaman. Coba kita perbesar terlebih dahulu. Peraturan ini itu berisikan peraturan perlindungan hewan tahun 1931. Stadpad Nederland Indi 1931 nomor 266 surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 25 Juni 1931 nomor 33. Dan di sini telah menyetujui dan memahami dalam pelaksanaan pasal 1 dan ayat 3 Ordonasi Perlindungan Hewan 1931 ditetapkan bahwa itu dalam pasal 1 atau artikel 1 itu ada larangan berburu, menangkap, membunuh, memperdagangkan, mati ataupun hidup sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Ordonasi Perlindungan Hewan 1931. Nah, untuk di sini tertera spesies apa saja yang tidak boleh dibunuh, ditangkap, atau diperjualbelikan. Itu ada binatang hantu, orang utan, dan juga ini ada badak Jawa, Rhinoceros sondaicus. Saya akan mencoba beralih ke halaman selanjutnya. Omongan, coba perbesar. Nah, untuk pasal 2 sendiri itu dijelaskan bahwa tidak boleh adanya atau larangan ekspor terhadap hewan-hewan yang telah disebutkan di atas, yang salah satunya itu merupakan badak Jawa. Itu. Untuk di pasal 3 itu tertera sama seperti yang sebelumnya, ini larangan memperdagangkan atau menyimpan kulit, bulu, dan bagian tubuh lainnya. Terutama di sini kulit badak itu tidak boleh diperjualbelikan. Nah, menurut saya dokumen ini atau peraturan perlindungan hewan ini tahun 1931 bisa digunakan sebagai sumber primer dari penelitian saya. Kenapa? Karena di sini menjelaskan tentang peraturan perlindungan terhadap binatang.
Untuk penelitian saya sendiri itu kan tentang dari perburuan hingga penyelamatan badak Jawa itu sendiri. Nah, dari peraturan ini itu sudah menjelaskan bahwa awalnya kan si badak Jawa atau hewan-hewan lainnya itu diburu dan tidak dapat perlindungan. Nah, karena semakin kesini semakin punah, maka perlu atau adanya surat keputusan untuk perlindungan hewan-hewan tersebut. Jadi dengan peraturan ini tuh menandakan bahwa misalnya pada saat itu pemerintah kolonial telah melakukan upaya untuk menyelamatkan salah satunya itu badak Jawa. Oke, saya akan mencoba ke artikel koran. Sumber seperti apa yang akan saya temukan. Nah, saya akan mengakses sebuah koran yang berjudul Badak Bercula Satu, salah satu mamalia paling langka. Ini diterbitkan pada bulan 9 tahun 38. Hmm. Nah, ini untuk nama korannya sendiri tuh Algemen Handelsblad. Nah, di sini saya akan mencoba menerjemahkan dengan pembantu penerjemah. Judulnya Enhoringe Rhinoceros atau badak bercula satu, itu salah satu mamalia paling langka. Jadi di sini disebutkan di Cagar Alam Ujung Kulon, Jawa Barat, itu kurang lebih 25 spesimen badak Jawa, badak atau badak bercula satu itu masih hidup. Nah, di sini tuh terjadi kekhawatiran karena masih banyaknya perburuan liar yang masih dilakukan. Nah, sementara itu di bagian bawahnya itu lebih menceritakan tentang atau mengabarkan badak bercula dua atau badak badak Sumatera yang ada di Pulau Sumatera. Seperti itu. Nah, untuk di akhirnya sendiri itu ada ini maka ujung kulon atau cagar alam ujung kulon itu sangat penting karena masih terdapat 25 ekor badak Jawa yang masih hidup di sana. Nah, ini penting, pokoknya harus diadakan pengawasan yang baik dan ketat di Hindia Belanda. Eh, Sumber ini atau koran ini hanya terdiri dari satu halaman saja. Nah, karena ini diterbitkan pada tanggal 9 Juni 1938 atau masih dalam ruang lingkup eh, penelitian saya, maka bisa jadi ini tuh menjadi sebagai sumber primer dari penelitian saya. Karena ini berhubungan, jadi di sini kan tertera informasi bahwa ada sekitar 25 badak Jawa yang masih hidup di cagar alam Ujung Kulon. Nah, kita bisa mengetahui kondisi uh, seberapa banyak sih spesies badak Jawa atau seberapa banyak badak Jawa yang masih hidup pada tahun 1938 setelah dikeluarkannya peraturan pemerintah yang sebelumnya kita akses pada 1931. Oke, selanjutnya saya akan mencoba mengakses satu surat kabar lagi.
Rhino X. Saya coba mengakses yang ini. Untuk korannya sendiri itu bernama Kurir Limburger atau Surat Kabar Provinsi yang diterbitkan pada bulan 6 1938. Kita perkecil dulu. Nah, saya coba terjemahkan terlebih dahulu. Sepertinya berita ini tuh hampir sama dengan berita pada koran sebelumnya, yaitu tentang masih terdapat 25 spesimen badak bercula satu di Cagar Alam Ujung Kulon. Berita ini tuh bisa dijadikan juga sebagai sumber di mana saya akan melihat perbandingan antara berita yang ada di surat kabar ini dengan di surat kabar sebelumnya. Apakah terjadi perbedaan atau tidak? Jadi saya akan gunakan sumber ini juga. Oke, saya coba buka majalah. Saya coba buka yang ini. Ini mengenai Belanda tropis. Majalah 2 minggu. Majalah 2 minggu sekali untuk penyebaran ilmu pengetahuan. Ini diterbitkan tahun 1929. Di sini tuh menyebutkan tentang Ujung Kulon dan Pulau Panaitan atau Prinsen Island dengan ukurannya sekitar 37.500 hektar dan 17.500 hektar untuk Prinsen Island. Nah, Ujung Kulon itu merupakan tempat untuk berlindungnya Rhinoceros syndycus atau badak Jawa atau badak bercula satu dan juga banteng. Jadi di sini lebih menceritakan tentang wilayah atau kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai habitat dari badak Jawa itu sendiri. Yang menurut saya ini juga masih bisa digunakan sebagai sumber atau ada kaitannya dengan fokus penelitian saya, karena dari sini saya bisa melihat seberapa luas wilayah atau cagar alam Ujung Kulon dan Pulau Panaitan ini pada tahun 1912. Dan di sini kan tertera sekitar 37.500 dan 17.500 hektar. Jadi ini bisa masih berkaitan dengan fokus penelitian saya. Seperti itu. Oke, ini baru satu kata kunci yang saya ketikkan di kolom pencarian. Nah, saya juga bisa mencari kata kunci lain yang berkaitan dengan penelitian saya. Misalnya dengan menggunakan bahasa atau penyebutan dalam bahasa Indonesia, misalnya badak Jawa ataupun badak bercula satu, atau dengan menggunakan bahasa Jawa, bahasa Belanda sendiri eh, tentang badak Jawa, yaitu di Javaanse Neusron. Seperti itu. Nah, ini ditampilkan dari kata kunci badak Jawa. Jadi di developer ini kita bisa mengakses
tentang sumber-sumber yang kita inginkan, tapi kita juga harus tahu kata kunci apa yang harus kita gunakan untuk mencari sumber-sumber dari penelitian kita itu. Nah, oke teman-teman, sekian sekiranya itu dari saya untuk mengakses sumber-sumber sejarah dari Delper ini. Kalian bisa mencari sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan fokus penelitian kalian atau dengan tugas-tugas kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Bye.